Ada beberapa di antara kalian yang merasa rugi beli Pertamax? Sama aku juga. Ternyata Pertamax kita selama ini kualitasnya Pertalite. Tapi harganya harga Pertamax. Mengerikan. Bahas apa kok Bung? Kok bahas minyak? Kemarin bahas hasto. Kita biarkan dia tinggal tenang. Jangan kita ganggu terus hidupnya. Biarkan di situ, ya kan? Sekarang kita mau bahas dulu isu-isu yang lebih besar, ya kan? Jangan cuma terfokus sama satu partai itu aja. Sama ketua umum itu aja. Nanti kita kembali lagi kepada mereka. Kita bahas lagi Mega, bahas lagi Hasto, bahas lagi Deddy Sitorus, dan kita tidak akan lupa bahas juga Guntur Romli. Tapi udahlah dulu, itu perkara-perkara receh itu. Kita mau bahas dulu yang besar-besar. Kita mau bahas yang triliunan dulu. Udah nggak saatnya bahas uang kecil. Perkara Hasto itu kan uang receh itu. 800 juta. Ini ada yang lebih besar, 193,7 triliun. Aduh. Jadi kita baru-baru ini mendengar berita tentang korupsi, ya. Bisa dikatakan ini mega korupsi, ya. Karena apa? Karena sudah menyentuh angka 193,7 triliun. Tahu enggak kalian? Ya, ada seorang pengamat yang bahkan ya mengkalkulasi sebetulnya bahkan lebih besar dari itu, ya. Bisa dikatakan bahkan menyentuh angka 986 triliun. Ya. Nah, ini ada hubungannya dengan mafia minyak ini. Hati-hati. Kita tengok dulu di luar. Ada nggak yang mengintai? Jangan mafia politik mengintai kita. Rupanya mafia minyak lebih ngeri lagi kalau sudah mengintai. Berbicara uang, Wak. Jadi begini ya, salah satu anak perusahaan dari Pertamina berulah. Namanya PT Pertamina Patraniaga. Apa itu Pertamina Patraniaga? Pertamina Patraniaga adalah anak perusahaan Pertamina yang bertugas di dalam perdagangan pengolahan minyak. Hafal Opung. Pokoknya semua informasi yang dari Opung Parabelak semuanya Opung pelajari. Nggak kayak si Guntur Romli, dibilangnya kejadian Batu Tulis 2014. Begitu juga sama yang dibilang sama si Faisal Assegaf, data siluman semuanya. Ini betul-betul data ini ya. Jadi kan Pertamina itu punya beberapa anak perusahaan. Contohnya PT Pertamina Geothermal, Pertamina Consulting, baru Pertamina Insurance dan sebagainya dan sebagainya. Nah, salah satunya ini adalah Pertamina Patraniaga ya. Jadi direkturnya ya bersama beberapa rekanannya melakukan sebuah tindakan pidana korupsi dimulai dari tahun 2018. Siapakah direktur utamanya? Yang berinisial RS. Kalau dipanjangkan bukan Rifa Sitorus tapi Rifa Siaan. Jantungan aku kukira marga Sitorus. Rupanya yang lain. Ini oknum ini marga Siaan di mana baik-baik. Aku nanti takutnya Bung kalau misalnya di situ terus masuk bui, nah margamu pula yang jelek pun. Oknum. Nah,
Jadi si Rifa Siahaan ini ya ternyata melakukan penyelewengan, bekerja sama dengan beberapa rekanan-rekanan, baik rekanan di dalam perusahaannya dan juga di perusahaan lain dan juga kontraktor yang lain. Nah, seperti apa model atau kronologi dari korupsi tersebut? Berangkat dari peraturan Menteri ESDM ya kala itu menyatakan bahwasanya pengelolaan minyak bumi ya itu harus menggunakan minyak bumi yang ada di dalam negeri. Nah, ternyata direktur perusahaan ini yang bernama Rifa Siahaan ya kong kali konglah dengan beberapa rekanannya, mereka ternyata mengkondisikan supaya produksi dari kilang yang ada di Indonesia menurun. Jadi kilang itu ada dua, kilang produksi minyak. Kilang produksi BBM itu yang pertama ada di dalam negeri, yang kedua ada di luar negeri, kemungkinan di Singapura, kan begitu. Nah, ternyata Rifa Siahaan bersama dengan rekan-rekannya mengkondisikan supaya kilang di dalam negeri itu produksinya menurun supaya apa? Supaya bisa impor. Cari uang masuk nih. Kayak gini loh, cari uang masuk. Jangan caleg di sana diminta PAW, diminta 800 juta. Hasto ini maunya mendengar seperti ini toh. Ini caranya cari uang masuk. Main cantik. Ya, jadi dikondisikanlah ini dalam rapat optimasi ya. Jadi ternyata mereka berhasil meyakinkan Pertamina sebagai induk perusahaan dan juga Kementerian ESDM, kan begitu ya. Jadi ternyata dilakukanlah impor ini. Ya, datanglah minyak dari kilang luar negeri ya, datang ke dalam negeri. Nah, masalahnya yang dipesan Pertamax yang datang Pertalite. Salah pesan mungkin, Pung. Gak mungkin salah pesan. Emangnya beli ke luar negeri 1 liter 2 liter. Ribuan ton. 5 tahun. Ini sengaja. Karena apa? Ya, karena mereka ingin mencari uang masuk. Kan begitu. Dengan cara apa? Yang mereka beli Pertalite tapi laporannya kepada pemerintah harganya harga Pertamax. Otomatis ya selisih harga. Contohnya ya mereka beli Pertamax, pesan Pertalite dengan harga 6.000 ya. Laporan ke pemerintah, laporan harga Pertamax harganya 8.000, ada selisih 2.000, kan begitu. Nah, 2.000 inilah yang masuk ke kantong mereka. Kalikanlah itu ribuan ton. Ya, sesimpel itu sebetulnya ya. Nah, jadi didatangkanlah. Bukan cuma sampai di situ saja korupsinya. Tahu kalian masalah pengiriman. Nah, si Rifa Siahaan ini ya kan mereka kan punya rekanan juga ya untuk masalah pengiriman. Ternyata untuk pengiriman dari luar negeri ke dalam negeri itu juga di markup. Pengiriman harusnya misalnya katakanlah sekali kirim 2 miliar, mereka markup menjadi 3 miliar. Itu sekali kirim. Bayangkan berapa kapal. 1 hari katakan 10 kali kirim. Kali 5 tahun. Gila orang ini. Pembelian tadi mereka sudah korupsi, pengiriman pun juga mereka kerjai. Paten kali kawan ini, Pak. Memang betul-betul mafia. Bayangkan kalian pengirimannya juga dikorupsi. Sudah berapa tahun itu? 5 tahun ya. Nah, nggak sampai di situ aja. Pembelian mereka korupsi, pengiriman mereka korupsi juga. Setelah sampai mereka oplos.
Mereka oplos. Jadi RON 90 dicampur dengan RON 92 supaya apa? Supaya menjadi RON 92. Loh, kenapa harus dicampur, Bung? Biar banyak. Itu dia, ya kan? Ya kan, kalau misalnya contohnya ya pertalit, ya katakanlah misalnya tidak dicampur, namanya oplos. Oplos itu kan dicampur, ya. Yang palsu dicampur yang asli. Kan begitu oplos kan? Kan nggak ada mengoplos itu yang palsu campur palsu, nggak ada. Namanya oplos itu yang palsu campur yang asli. Nah, begitu juga pertalit, ya, dicampurkanlah pertamax, ya, supaya pertamax ini ya kuantitasnya atau jumlahnya semakin banyak. Nah, inilah yang dijual ke masyarakat. Ya, itu dia. Dari hasil penjualannya ini pun juga mereka makan juga. Udah berapa tadi? Pembelian, pengiriman, dan juga perdagangan. Kenyang orang ini, kenyang. Nah, dioplosnya di mana? Ternyata mereka ada satu tempat khusus mereka oplos, ya. Di satu tempat miliknya anaknya Muhammad Rizaholic, ya. Jadi kalian udah tahu kan, Muhammad Rizaholic yang dikatakan katanya merupakan memang betul-betul cukongnya minyak. Nah, kebetulan tempat ini punya anaknya si Rizaholic, ya. Jadi di tempatnya si Rizaholic inilah, anaknya Rizaholic inilah dilakukan pengoplosan. Nah, siapa yang memerintahkan pengoplosan, ya? Yang memerintahkan pengoplosan itu adalah dua tersangka yang tertangkap baru-baru ini, Maya Kusmaya dan juga Edward, atas persetujuan dari Rifa Siahaan, Direktur Pertamina Patraniaga. Dikerjai semua. Hah? Coba bayangkan kalian, ya. Pokoknya semua mereka usahakan supaya merugikan negara. Nah, mulai dari situlah dihitung-hitung, ya. Ternyata bukan cuman Pertamax mereka oplos. Nah, premium oktan 89 premium RON 89, ya, itu dicampur juga ke Pertalit. Supaya apa? Supaya pertalitnya banyak. Nah, itulah dijual. Kan begitu. Negara juga dirugikan dengan subsidi. Masyarakat yang beli pertalit itu sudah disubsidi negara. Nah, artinya apa? Mereka jual ke masyarakat, otomatis negara dirugikan karena apa? Karena sudah diberikan subsidi tadi. Diberikan subsidi pertalit, ya, tapi yang dapat masyarakat premium. Udah jelas ya. Jadi itu dia. Jadi banyak yang mereka korupsi gitu loh, ya. Jadi jadi ini aku analogikan secara sederhana, ya. Jadi mulai dari pembelian, pengiriman, pengoplosan, setelah itu penjualan. Diakumulasilah semuanya itu, totalnya itu sekitar 193,7 triliun dari rentang waktu 2018 sampai 2023. Nah, sampai sini dipahamkan? Jadi ini yang Opung Parbella jelaskan sama kalian. Bagaimana menyederhanakan yang rumit, itulah tugas Opung Parbella. Jujur ku bilang sama kalian, ku pelajari masalah ini 1 harian, ya. Opung Parbella ingin memberikan data-data yang tidak valid kepada kalian, supaya apa? Supaya tidak menyesatkan, ya, dan juga supaya kita itu update, kita mengerti apa yang terjadi di masyarakat, kita mengerti apa yang terjadi di bangsa ini, gitu loh. Jangan kayak Rocky Gerung, beberapa menit yang lalu dia baru saja memposting atau mengupload di video YouTube-nya. Apa dibilangnya?
Anak-anak di Papua menolak makan gratis. Rocky Gerung, sekarang kita lagi membahas masalah Pertalite Pertamax. Ngomongin masalah kerugian negara 193,7 triliun. Belum habis masalah makan gratis itu rupanya. Ya, jadi seperti inilah yang menggiring opini bagaimana supaya kita benci kepada pemerintah. Ada isu yang lebih besar yang harus kita bahas. Kenapa harus masalah makan gratis di Papua? Ada juga konten-konten kreator ini, jujur saja ini konten kreator yang kurang cerdas ya. Terlalu dini mengkait-kaitkan dengan Ahok dan Anies. Nanti dulu, sebentar dulu. Belum apa-apa udah ke Ahok, ke Anies, ke Ahok, ke Anies. Aku sampai sekarang masih belum dapat benang merahnya. Benang kuning yang ku dapat. Itu dia. Jadi sudah jelaskan ya. Kalau misalnya nggak jelas lagi kalian tangkap apa yang ku sampaikan, nggak ngerti lagi aku cara menjelaskan sama kalian. Ya, kenapa bisa? Kan kalian kan ruwet gitu membayangkan korupsinya seperti apa sih? Kronologinya seperti apa sih? Apa sih yang dikorupsi? Kayak mana sih modelnya? Kayak mana sih kronologinya? Berapa sih sebetulnya yang dirugikan dari negara? Apa sih yang terkait dengan ini, kan begitu. Nah, kalau orang berpikiran kerdil pasti dicari-cari itu. Tahun berapa kejadian? 2018. Siapa presidennya? Mulyono. Dikit-dikit salah Jokowi. Dikit-dikit salah Jokowi. Sekarang begini ya, kita harus tahu enggak kalian itu siapa? Muhammad Riza Khalid. Muhammad Riza Khalid itu adalah cukong minyak yang tahun 2014 kemarin mendukung pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Dan beliau adalah yang mendanai ya rumah yang menjadi, kalau tidak salah namanya rumah Polonia itu, yang menjadi basisnya Prabowo Hatta Rajasa waktu itu, ya kan? Nah, sekarang begini, kalian masih ingat nggak? Kalau berbicara tentang keseriusan Bapak Prabowo, dia tidak akan lihat, dia tidak akan peduli siapa yang melakukan korupsi, siapa yang terlibat, dia akan sikat habis. Jadi jangan kalian kait-kaitkan ini. Ini udah mulai ada yang mengkait-kaitkan ini. Oh, Riza Khalid itu adalah penyumbang atau donaturnya waktu zaman Prabowo Hatta Rajasa. Berarti di sini ada keterlibatan antara Prabowo. Awas kalian kayak gitu ya. Kalian masih ingat nggak ya? Bapak Prabowo kemarin itu sudah serius ya membentuk badan yang namanya Badan Pengelolaan Investasi ya yang bernama Danantara, dan beliau komitmen bahwasannya semua perusahaan-perusahaan negara, semua BUMN itu ada di bawah BP termasuk Pertamina. Jadi semua kekayaan negara ini tidak boleh bocor kemana-mana ya. Jadi kalau ku katakan ya, kalian yakin enggak kalau misalnya Bapak Prabowo dengan Kejaksaan Agung itu tidak ada koordinasi? Pasti ada koordinasi ya. Jadi pokoknya sekarang kita harus konsentrasi dan kita dukung pemerintahan Bapak Prabowo ya, yang berkomitmen untuk serius ya untuk memberantas semua jenis korupsi. Coba bayangkan kalian ya, Muhammad Riza Khalid yang selama ini tidak tersentuh anaknya kena angkat. Bayangkan kalian sudah berapa tahun? Kemarin biar tahu kalian, Riza Khalid 2015 ini tersangkut namanya ini mengenai tersangkut dengan kasus Papa minta saham. Ya, kasus Papa minta saham itu ya, jadi waktu itu Setia Novanto pergi menemui PT Freeport untuk perpanjangan kontrak. Dibawalah ini si Riza Khalid.
Ternyata ada indikasi bahwasannya mereka minta saham. Iya, namanya juga bisnismen. Itu dia. Jadi memang bukannya bilang apa, kawan ini bukan cuma bergerak di bidang minyak, tapi dia juga bergerak di bidang kelapa sawit, ya, di bidang retail, di bidang pokoknya banyak jenis usaha yang dia tekuni, ya. Jadi kita akan lihat, ya, kalau bisa dikatakan sih pasti terlibat lah. Nggak mungkin nggak terlibat, sedangkan rumahnya saja dipakai untuk kantor mereka. Si Rizahole di situ nggak pung, rumah orang kaya bukan cuma satu. Ya, itu kan salah satu dari antara rumahnya, kan begitu. Pokoknya kita akan melihat bagaimana keseriusan Jaksa Agung, ya, untuk mengusut ini sampai tuntas. Dan permintaan kami kepada kejaksaan, ya, tolong dulu jangan cuman masalah yang ini, ya. Tapi kalau bisa yang 273T itu juga diusut juga lah. Kira-kira sudah selesai belum itu, Pak? Itu agak lebih besar loh itu, Pak. Ya, jadi itu dia. Jadi kita akan melihat bagaimana Bapak Prabowo. Bapak masih ingat kalian bahwasanya Bapak Prabowo berkata, saya minta kalian bersih-bersih. Kalau memang kalian tidak bersih-bersih, saya yang bersihkan. Memang asli bersih dibikin, Mbak. Ini baru 100 hari pemerintahan, bagaimana 5 tahun? Pokoknya dahsyat, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana Bapak Prabowo, ya, akan membuat segala sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Ingat, banyak mimpi-mimpi besar, hal-hal besar yang menunggu bangsa Indonesia di ujung depan sana, ya. Mari kita bergandengan tangan, kita dukung pemerintah. Itu dia, itu baru namanya anak jenderal. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parabelak. Salam Parabelak, salam NKRI, NKRI harga mati.